Salam sejahtera bagi untuk teman-teman yang beragama lain. Nah, malam ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, malam ini malam yang sangat-sangat penuh rahmat ya, karena hari Jumat ya. Jumat berkah. Nah, berkahnya apa? Malam ini kita akan mendapatkan ilmu nih dari salah satu narasumber kita. Wah, ini narasumbernya ini benar-benar kece banget nih. Pengalamannya banyak sekali. Nah, malam ini kita juga akan ditemani oleh moderator kita, yaitu Bapak Asep. Nah, Bapak Asep ini juga merupakan pendidik nih, guru. Keren sekali. Guru di SD Islam Terpadu Alia. Nah, hobinya mengajar dan mendengarkan musik ya, Pak. Mendengarkan musik dan mendengarkan refleksi dari para murid-muridnya nih. Wah, keren ya. Jarang-jarang nih ada guru yang mau berefleksi dan mendengarkan murid-muridnya, keluh kesah murid-muridnya nih. Nah, kita sambut Pak Asep. Silakan Pak Asep. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kepada Miss Atik yang sudah memberikan kesempatan ya untuk saya melanjutkan rangkaian acara kegiatan pada malam ini. Bu Atik adalah host terkece, barakallah. Alhamdulillah sudah berkenan juga untuk membuka kegiatan kita di malam ini. Alhamdulillah. Terdengar suara saya, Bu? Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Jelas. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama izinkan saya menyapa kepada yang terhormat Dewan Pembina untuk Komet, ya. Ada Bu Roro mungkin berkenan hadir untuk hari ini, dan juga kepada yang kami hormati pembicara kita, Ibu Ita Syuri, yang nanti kita akan sama-sama simak profilnya, gitu ya. Dan tentunya terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan Komet di hari ini di kelas media pembelajaran. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan materi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Ita Syuri, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu profil dari Ibu Ita Syuri ini. Beliau adalah, kita lihat sama-sama. Iya. Silakan Pak Asep. Oh iya, baik. Baik, kita coba perkenalkan. Ini adalah profil dari Ibu Ita Syuri. Terlihat ya? Terlihat, oke. Beliau lahir di Jakarta tanggal 17 November 1967, bunda dari seorang putri yang bernama Azura Zuhrub Cindurmato Pagar Alam. Wah, namanya unik ya Bu ya. Tinggal di kota Depok, Jawa Barat, saat ini mendedikasikan dirinya menjadi pendidik di perguruan Islam Al-Azhar, Pondok Labu. Masya Allah, ini adalah beberapa prestasi yang pernah diraih, diantaranya penghargaan tertinggi Jamila Sampara Award di SKI SMT ke-32 ya, tahun 2019 dengan predikat summa cum laude. Barakallah. Menyelesaikan studi S1 di FKIP ya, FIP IKIP Jakarta tahun 92 dan S2 di PPEP UHAMKA tahun 2007 dan bergabung dalam beberapa komunitas literasi, diantaranya ada Komet, KGM, Simoba, Babibu, dan Perwas. Wah, apa ya? Dan menarik ini yang ternyata saya sangat terkesan dengan pembicara kita.
buku-buku terbitan terbaik nih, ternyata ada buah karya dari Ibu Ita Syuri, diantaranya buku pelajaran IPA kelas 3-6, buku pelajaran IPA kelas 1-6, buku pelajaran IPA Next Step kelas 1 sampai dengan 6 edisi revisi Esis Erlangga 2010, dan juga ada buku yang dikarang juga mendidik dalam masa pandemi, Taman Inspirasi Bunga Rampai dan Marta Sekat Prasangka Merajut Harmoni Perjumpaan, Insya Allah. Ada 1000 pantun nasihat guru ASEAN, petualangan Simoba, pantun Mutiara Budaya Indonesia, dan juga edukasi di masa pandemi, 25 resep media pembelajaran jarak jauh, ini diterbitkan oleh Komed tahun 2021, dan cerita anak muslim. Dan masih dinantikan juga buku-buku yang lainnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan masa pandemi ini, kira-kira kalau kita refleksi, anak-anak bertahan di Zoom berapa lama ya? Terus juga pembelajarannya, apakah kita sudah melakukan berbagai upaya supaya belajar itu menyenangkan dan asyik? Dan saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama dengan pembicara yang akan mengupas bagaimana belajar asyik dengan komik. Wah, seperti apa ya? Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ita Syuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ita. Atik dan Pak Asep. Iya, alhamdulillah. Keren. Berkah ini, alhamdulillah tidak turun hujan, meskipun tadi sore sudah mendung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam-malam harusnya istirahat sama keluarga, tapi penuh semangat masih mau belajar. Benar Malam-malam sekali. ini di weekend ya harusnya ya. Di weekend orang-orang sedang santai-santai dengan keluarganya, penat lelah selama seminggu sudah berjuang ya dalam keseharian kerja yang mengajar, harusnya santai-santai, tapi teman-teman kiraan meluangkan waktunya berkumpul dengan kami di sini untuk belajar bersama. Saya juga belajar, teman-teman. Saya ini mau berbagi tentang komik ini, baru dapat ilmunya sedikit sebenarnya, karena sesungguhnya saya ini kalau untuk dunia digital itu masih jauh sekali. Kalau dibilang mumpuni itu sangat jauh. Jadi ketika saya mendapatkan ilmu sedikit ini, saya ingin buru-buru berbagi, takut menguap. Maklum, usianya sudah banyak. Karena usianya sudah banyak, takut menguap. Daripada nanti menguap percuma, lebih baik saya bagi-bagi sebelum hilang. Nah, keren sekali Bu Ita ini. Takut hilang. Jadi kalau nanti di tengah perjalanan ada hambatan-hambatan, nanti kita cari sama-sama ya. Iya. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya teman-teman. Tepuk semangat. Bagaimana nih? Oke. Ingat. Ingat. Semangat. Semangat. Yeay. Saya mau share screen. Kita main dulu tebak-tebak atau kita pilih. Saya share dulu ya. Kita relax dulu ya, Bu Ita ya, sebelum ke materi. Sudah terlihat? Masih belum. Masih muter ya? Oke, masih ya. Sudah mulai terlihat. Nah, ya, sudah terlihat. Kalau di saya masih muter-muter dia. Masih berputar-putar. Not responding pula. Nah, teman-teman semua, kita pilih nih, with or red. Pilih gunung atau pantai? Pantai. Pantai, Pak Asep pilih pantai. Kalau Miss Atik pilih gunung. Kalau Miss Riki Kadarti pilih apa? Mas Widi, Mas Yeri, Mas atau Mbak Yeri?
Bu Ami Mulyani pilih apa? Mbak Endang pilih apa nih? Kalau ada pilihan gunung dan pantai, mana yang dipilih? Ibu. Pantai. Tai. Pantai. Ya, Silakan untuk menuliskan di chat, Bapak boleh, Ibu. boleh langsung. Kalau Kalau Bu boleh Rona Dewi langsung. bagaimana? Apa yang dipilih? Gunung atau pantai? Bu Widi? Bu Widi pegunungan. Pegunungan. Kalau Bu Widianti, Ya. jauh juga ya di Kalimantan. Dari Kalimantan Tengah nih, wah. Alhamdulillah bisa. Pantai, Bu. Mau pilih pantai ya di Kalimantan Tengah. Pilih Karena pantai. ke pantai ya pilih pantai. Kalau Bu Ponia, nah kalau ada pilihan es krim stroberi atau es krim coklat, pilih mana? Pilih coklat, es krim coklat. Coklat. Kalau Bu Eka, pilih apa? Strawberry. Strawberry. Kalau Pak Karir Hatta. Mana ini Pak Karir Hatta? Pak Karir Hatta pilih es krim strawberry atau es krim coklat kalau ada pilihan? Oh, baik. Yang mana ini? Kalau ada pilihan bernyanyi atau menari? Bernyanyi. 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 Joget. Oh, ada yang bilang menari. Menari, ada yang menari, ada yang bernyanyi. Kalau ada pilihan mall atau taman? Sama. Oke. Mall. Sekarang Mallnya masih ada tutup, syaratnya. Pak. Mall ya. Sekarang kalau ke mall ada syaratnya ribet, harus pakai kartu, kan nggak boleh keluar dan masuk harus pintu yang berbeda pula ya. Masuk pintu yang lain, keluar harus pintu yang berbeda. Mau belanja atau kuliner? Kuliner. Kuliner atau belanja? Kuliner nih, banyak kuliner. Bu Kuliner Ika. ya. Kita lihat makanannya ya, lebih baik kuliner pada belanja habis uang ya. Mau mie goreng atau mie rebus? Mie goreng. Mie goreng. Mie rebus. Mie rebus. Mau buburnya diaduk-aduk atau Nih, tidak Bu diaduk? Widya mie rebus nih. Rebus ya. Kan kalau makan bubur ada yang diaduk-aduk baru disuap, ada yang sedikit-sedikit tapi tidak diaduk-aduk. Mana yang pilih diaduk atau tidak diaduk? Tidak diaduk. Tidak diaduk. Kecapnya bersatu-satu ya kalau diaduk ya. Aduk. Mau pilih mana nih? Oh, ini ada yang diaduk ke Miss Endang nih. Pak Karir pilih yang mana nih? Jengkol atau pete? Jengkol, Bu. Jengkol di balado. Sambal pete Penyuka atau jengkol sambal nih. jengkol? Sambal pete atau balado jengkol? Sama-sama baunya ya. Mau pilih mana lagi ya? Nah, mau mie ayam atau siomay? Siomay. 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 Kita sama Pak Asep. Siomay ya beda-beda rasanya ya, ada rasa kacang. Mau pakai voice call atau video call? Kayaknya pikir. Video call Voice ya, call. kamarnya ya. Pakai Facebook atau Instagram? Instagram. Instagram. Facebook. Ada Instagram. Facebook. Mau Instagram atau TikTok? Instagram. Instagram. Mau TV atau YouTube sekarang? YouTube. YouTube. YouTube lebih bervariasi ya. Mau ikatan cinta atau drakor? Drakor. Banyak ya drakornya ya. Sampai ke kartu juga drakor. Masya Allah. Ajar dari rumah atau dari sekolah? Ini yang Dari susah nih. Dari rumah. Oh, yang langsung di sekolah. Sudah bosen lihat ini ya, laptop ya. Layar. Lihat layar, terus ya mata ke situ, terus ya udah bosan. Inginnya langsung bertemu dengan anak-anak, lihat suasana yang berbeda. Kalau lihat laptop rasanya agak jenuh ya. Pilihan selanjutnya, di stop atau lanjut? Lanjut. Lanjut.
Lanjut. Nanti nggak selesai-selesai. Mau yang mana nih? Happy atau sad? Happy. Happy dong. Happy tentunya. Kalau sad siapa yang mau ya? Pokoknya pilihanmu adalah apapun yang terjadi tetap bahagia ya. Nggak maulah sedih-sedih. Bahagia itu adalah pilihan. Selesai. Keren. Ya. Share screen-nya, nah teman-teman. Nah, saya ingin menyapa teman-teman nih. Rupanya ada yang dari Kalimantan. Iya, jauh-jauh nih, Bu. Dari jauh-jauh sekali. Ada yang Pak Kendal, Samuel dari bukan. mana nih Pak Ada Samuel? Kendal. Dari Riau ada Pak Samuel. Nababan ini, wah kalau Nababan berarti Sumatera Utara nih ya. Dari Jakarta, Bu. Iya. Ada dari Ian Tanjung. Ini dari Sabang sampai Merauke sepertinya ya. Di Kalimantan ada, dari Palembang ada. Dari Jawa otomatis ya banyak dari Jawa. Dari Muada. Bu Muada dari mana nih Bu Muada? Selamat malam. Ibu Asari. Kalau di satu persatu di absen. Lama Iya, ya. ada yang dari Cirebon ini, Bu Ada Ita. di Cirebon. Iya. Bapak Permadi dari mana nih Bapak Permadi? Ada di ya. Alhamdulillah ada yang dari Madura sampai dan saya dari Sabang sampai Merauke berkumpul malam hari ini pada waktu orang-orang sedang beristirahat dengan kesukarelaan di sini berbagi ya. Ya, maaf, Bu Ita, sepertinya suaranya tadi ada gangguan sedikit. Ya. Tes, bagaimana suara saya? Tes, Oke, terdengar? ya. Iya, terdengar, Bu. Nah, Terdengar. Baik teman-teman, saya akan langsung karena sudah pukul 8 nih, takut khawatir tidak sampai pada tuntas, takut tidak tuntas dan kalau larut ya, terutama yang sudah ada daerah Wita, waktu Indonesia bagian tengah dan waktu Indonesia bagian timur ya, khawatir sudah terlalu larut di Jakarta Barat. Suara saya hilang Ponia, Bu Ponia, 1, 2. Iya, Bun. Suaranya hilang, Bun. kecil, Dengar? Bu Ita. Sekarang bagaimana, terdengar? Nah, Sekarang jelas, Bu. ya. Dengar? Oke, Bu Ponia. Terdengar sekarang Bu Ponia? Iya, iya, Bun. Terdengar ya, alhamdulillah. Masih putus-putus, Bun. Putus-putus. Sudah jelas, Bu, 1, 2. sekarang. Tes. Ya, sudah, Bu. Sudah. Sekarang Baik, ya. sudah. Ibu Ita Ya, dan jelas. juga para peserta yang lain, mohon izin menyampaikan nanti ada paparan materi dari Ibu Ita sekitar 30 menit ya, dan nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi, tapi pada saat menyimak materi dari narasumber, boleh juga melayangkan pertanyaan-pertanyaan langsung ya, melalui kolom chat, yang nanti kita akan menjadi bahasan bersama. Kepada Ibu Ita, dipersilahkan. Terima kasih Bapak Asep, teman-teman. Saya paparkan dulu tentang media ya, media bagaimanapun juga komik yang akan kita pelajari ini adalah bagian dari media pembelajaran. Itu saja untuk Ya, suara Ibu mungkin mic-nya bisa di ini, Bu, bisa dipegang atau gimana, pakai earphone, Bu? bagaimana tes sebentar ya. Tes. Ya. Suara saya masih terkendala. Ya, masih ada suara. Nah, sudah hilang suaranya. Hilang lagi. Saya akan membayangkan pakai tambahan ya, tambahan suara ya. Pak Asep tolong diisi dulu sebentar Pak Asep. Iya, Miss Atik
Ya. berkaitan dengan materi ini, belajar asyik lewat Benar komik. sekali. Iya nih, Pak Asep. Sebenarnya ini kesukaan saya nih. Hobinya Saya menggambar, itu Bu. ya, salah satu hobi saya menggambar, melukis, dan juga ilustrator, Pak Asep nih. Masya Allah. Jadi hobinya sih membaca komik. Kalau novel jarang-jarang gitu. Orangnya visual soalnya saya, Pak Asep. Jadi kalau terlalu banyak tulisan, iya cepat bosan gitu. Nah, Jadi ini menarik nih, kita simak menarik ya. sekali. Seperti apa mungkin media yang digunakan seperti apa? Apakah bisa digital atau memang masih manual gitu ya? Dan alasan Nah, iya benar. Bu Ita Suri memilih komik ini kenapa sih alasannya gitu? Kita ingin tahu juga ya, Bu ya. Iya, penasaran juga nih. Hasil dari belajar yang mungkin kurang optimal sehingga muncul solusi dengan belajar lewat komik gitu ya. Iya, Pak. Jadi penasaran juga nih menggunakan komiknya ya. Apakah manual ataukah menggunakan aplikasi seperti itu? Kalau pakai aplikasi, aplikasi seperti apa ya? Nah, ini nih yang ingin mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu guru hebat di sini tuh penasaran gitu. Iya, Kita betul. membuat komiknya mau pakai apa ya? Seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini pernah punya pengalaman nih membuat komik atau suka baca komik seperti saya. Boleh berbagi ya. Silakan bisa berbagi. Iya. Kita Di sini saling dalam media pembelajaran ini berbagi pengalaman benar. gitu ya. Pengalaman. Saling belajar satu sama lain. Nah, kalau Pak Asep sendiri bagaimana nih? Membuat komik dulu pernah ada apps-nya gitu ya. Apps-nya itu buatan salah satu guru, cuma saya harus buka lagi. Jadi kita tinggal mengupload gambar di sebuah panel gitu, terus nanti membuat kata-katanya. Ada aplikasinya ternyata untuk membuat komik itu Oh sendiri. iya, benar. Anak lebih cenderung menarik ya untuk membuat komik sendiri gitu biasanya. Oh pernah dipraktekkan di kelas Pak? Belum, masih pribadi aja sama anak-anak mungkin di rumah. Masih mengeksplor ya Pak ya. Jadi masih perlu menggali di malam ini nih terkait dengan komik karena Benar memang sekali. pembelajaran BDR di saat ini mungkin butuh inovasi-inovasi ya, Miss Atik ya. Benar. Jadi kita lebih sering menggunakan suatu aplikasi mungkin ya atau software tertentu gitu untuk membuat komik. Nah di sini ada chat nih yang menarik dari Ibu Darmayanti, katanya suka membaca manga, membuat webtoon terkadang. Boleh sharing dong, Ibu Dharma. Gimana suara saya? Sudah terdengar? Oh, ya, ini sudah buat Bu Ita. Alhamdulillah. Dipersilakan Bu Ita. Oh iya, mungkin kita akan lanjutkan sharingnya setelah sesi materi ya, Pak Asep ya. Iya, betul. Nih, keren sekali nih. Sudah terdengar dengan jelas nggak suara saya ya? Sudah Bu, alhamdulillah. Iya. Sudah Bu Ita. Belajar asik melalui komik atau lewat komik. Komik itu banyak sekali ya. Kenapa komik? Sekarang ini ada banyak sekali komik digital. Seperti apa komik digital? Banyak sekali ketika saya lihat, klik-klik, wow, ingin sekali searching, mempelajari lebih lanjut ya. Tapi memang membutuhkan waktu yang sangat banyak. Sedikit karena komik ini merupakan bagian dari media pembelajaran, saya sedikit ulang tentang media pembelajaran ini. Unsur-unsur pembelajaran itu ada 4, siswa, guru, bahan ajar, dan media belajar. Nah, bahan ajar itu materi apapun bisa kita kemas dengan menggunakan media belajar. Media belajar sendiri ada bermacam-macam, yaitu ada media visual, media audio, dan audio visual. Teman-teman pasti masih ingat, kira-kira apa saja yang termasuk media visual? Bisa raise hand atau memberikan komentarnya, apa saja yang termasuk dengan media visual? Ya, boleh, silakan. Boleh di kolom chat ya. Boleh. Untuk menyampaikan apa contoh dari media visual. Masih ingat tentunya media yang termasuk media visual itu apa saja?
Silakan, ada Ibu siapa yang mau sharing? Oh, ini sudah ada nih, Bu. Alat peraga, gambar, Oh, iya, banyak sekali. poster, papan Poster. bimbingan. Wow, keren, keren. Karen, terima kasih. Kalau audio, siapa yang bisa berpendapat? Masih ingat tidak? Media pembelajaran itu termasuk dengan media audio. Apa saja ya media audio itu? Audio. Ya, ada musik, radio, katanya menurut Ibu Mayarina, Ibu Devi Silvia, radio katanya. Audio. Radio. Ada juga lagu, Widianti Kalteng. Betul. Nah, sekarang yang ketiga adalah gabungan, yaitu media visual yang bisa kita lihat dan yang bisa kita dengar. Jadi, audio visual, gabungan dari yang kita lihat dan yang kita dengar. Apa ya kira-kira? Ada yang bisa berpendapat? Apa sajakah yang termasuk dengan media pembelajaran audio visual? Video, Ada katanya. lagu, video, Film, film, iya. TV dan HP. Ya, Buat Bu Ponia dan Juwariah ya. kita lihat gambarnya, kita Kita Bu Mayarina, Bu. musik juga ya, kita dengar. Jadi media pembelajaran bisa melalui visual, bisa melalui audio, dan merupakan gabungan dari audio dan visual. Media visual itu sendiri, seperti bahas yang lain, mengerucut ke visual. Media visual itu sendiri ada dua, yaitu media yang memakai proyektor dan media yang tanpa menggunakan proyektor. Jadi medianya gambar, media visual yang kita lihat, ada yang menggunakan proyektor, diproyeksikan, dan ada yang tanpa menggunakan proyektor atau tanpa menggunakan alat untuk memproyeksikan. Nah, untuk alat kita, karena kita dengan komik, maka media pembelajaran visualnya adalah yang kita bahas adalah tanpa proyektor. Media pembelajaran visual tanpa proyektor itu sendiri banyak sekali. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman semua. Ada notebook, ada buku, ada papan flanel, ada apa lagi teman-teman? Apalagi tadi yang sudah disebutkan tadi, media pembelajaran visual yang tanpa menggunakan alat proyektor untuk melihat notebook, buku, papan flanel. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman semua. Iya. Poster tadi disebutkan ya, ada grafik, misalnya grafik-grafik yang harus ditampilkan biasanya berkaitan dengan matematika ya, grafik batang, grafik lingkaran, ada papan buletin, chart atau bagan atau chart, sebuah chart, juga ada diagram, dan terakhir akan kita sketsa. Sketsa itu gambar berbentuk sketsa gambar, foto, gambar dengan sketsa, ada kemiripan. Dan yang kita pelajari sekarang ini adalah tentang komik. Komik termasuk media pembelajaran yang tanpa menggunakan proyektor. Teman-teman pasti sudah menggunakan alat-alat media-media pembelajaran yang sangat bervariasi ya dalam pembelajaran. Komik yang akan kita bahas ini sebetulnya apa sih? Sebetulnya komik itu adalah gambar, tidak ada contohnya ya, gambar sketsa itu ya. Ya sih, gambar kan sketsa juga, sketsa itu kan gambar juga. Cuma komik itu juga gambar. Komik itu menurut para pakar dan banyak pakar, saya simpulkan karena panjang-panjang sekali. Berdasarkan pakar A, B, C banyak sekali mereka berpendapat komik itu apa. Di kamus KBBI juga panjang lebar menceritakan atau menjelaskan tentang komik. Tapi kesimpulannya komik itu adalah sebetulnya gambar dan tulisan yang disusun disatukan menjadi jalinan sebuah cerita. Karena kita sebagai guru, kita kasih ceritanya adalah bermuatan materi pelajaran yang kita akan berikan. Apa saja? Bisa IPA, bisa bahasa Indonesia, bisa PPKN, bahkan bisa matematika. Kita menggunakan komik. Oh bisa kita kembangkan untuk matematika lahan, jadi percakapan,
berapa, membeli jeruk 5, membeli lagi 2, tidak ada penjumlahan. Membeli lollipop 2 buah, kamu beli berapa? Sekarang ada berapa ya lollipop kita? Nah, kita kemas materi-materi Ibu, mohon apapun. maaf, suaranya hilang, Bu. Bagaimana hilang suara saya? Ya, Sekarang bagaimana ada, hilang-hilang tuh? ada gemuruh, Bu, maaf, Bu. Ada gemuruh ya. Baik, bagaimana kalau sekarang? Ya cukup. Ini sudah pakai tambahan speaker. Bagaimana? Terdengar lagi suara saya? Nah, iya, terdengar. Tadi seperti ada suara mesin gitu, Bu Ita. Oh, putus-putus ya. Iya, dan putus-putus, menghilang. Ya, sekarang sudah bagus, Bu. Iya, Lanjut ya. Lanjut, Bu. silakan. Ulangi lagi. Jadi kalau menurut para pakar tentang komik akan banyak sekali informasi-informasi tentang komik, pendapat-pendapat para pakar. Tapi intinya komik itu apa? Komik adalah merupakan gabungan dari gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang disusun sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, cerita itu sendiri bisa kita masukkan materi-materi pelajaran yang akan kita beri di kelas. Bisa PPKN tentang Pancasila, bisa IPA tentang bagian-bagian tubuh, tentang bagian-bagian tumbuhan, tentang hewan, tentang berbagai macam informasi tentang keipaan, benda, tentang apa namanya fotosintesis, bisa dikemas dalam sebuah komik. Jadi materinya merupakan isi atau muatan dari komik yang akan kita buat. Baik, bisa dilanjut? Ya, silakan. Oke, baik. Sampai di sini apakah ada yang ingin berkomentar atau bertanya? Boleh langsung ya. Boleh langsung ditanyakan nanti di chat ya. Untuk sementara ini kita lanjutkan, Bu Ita, silakan. Baik. Unsur-unsur komik itu sendiri sebetulnya juga banyak, tapi saya peringkas saja, saya ringkas. Di dalam komik itu unsur-unsurnya ada panel. Panel-panel itu apa sih? Di dalam komik biasanya ada kotak-kotak-kotak. Kotak-kotak itu ada satu halaman itu biasanya ada 3 kotak, 4 kotak, tergantung besarnya halaman ya. Buku komik yang kecil, halamannya mungkin kotak-kotaknya juga kecil. Kalau misalnya besar, kotak-kotaknya besar. Atau kotaknya kecil tapi ruangannya besar. Jadi pertama itu ada panel-panel yang membedakan dari gambar biasa, gambar ilustrasi biasa. Bedanya dengan komik ada panel-panelnya. Yang kedua tentu saja ada ceritanya. Tidak ada tokoh dalam cerita tersebut. Apapun tokohnya, bisa tokoh manusia, bisa fabel, misalnya tokoh kelinci, tokoh jerapah, saling bercerita. Lalu ukuran gambarnya bisa dikecilkan, bisa diperbesar, tergantung lebar atau besarnya kertas. Dalam komik yang khas sekali adalah menggunakan balon-balon kata atau kata-kata, atau saya mengatakannya balon bicara. Balonnya bisa untuk melakukan pembicaraan atau percakapan. Dan ada ilustrasinya. Ilustrasi selain gambar tokoh ceritanya, ada manusianya atau ada hewan-hewannya, sebagai tokoh cerita, ada ilustrasinya, ada pohon-pohon, ada kalau rumah ada halaman rumahnya, dan sebagainya, ada mobil. Jadi ilustrasi dari sebuah cerita. Nah, untuk efek visual, misalkan efek visual ketika ada gambar orang berlari, ada gambar garis-garis seperti orang berlari. Jadi itu adalah efek visualnya untuk lebih mendramatisir dari cerita. Jadi kelihatannya lebih hidup gitu gambarnya yang dibuat itu. Ada garis-garisnya. Seperti kalau kita lihat film kartun kan ada gambar lari bulatan terus tring, gitu. Orang-orang soalnya tring, lari gitu ya. Jadi ada efek visual. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut. Langkah-langkahnya bagaimana langkah-langkah membuat komik? Yang pertama, sama kita tentukan dulu topiknya atau tujuan akan membuat komik ini, kita akan mau apa?
akan memberikan apa? Topiknya apa? Kalau PPKN tentang apa? Tentang sila pertama, atau tentang persatuan, atau tentang pengamalan, atau tentang, jadi tentukan dulu topiknya. Mau topik ini apa ya? Cerita komiknya, pertama kita tentukan dulu topik. Tujuannya apa nih? Muatannya, atau kontennya. Lalu selanjutnya baru nih yang asik, judulnya apa nih? Supaya menarik anak-anak untuk melihat atau membukanya. Atau membaca. Tidak, baru kita tentukan isi ceritanya bagaimana atau alur ceritanya bagaimana. Pertama akan bercerita apa, kemudian bagaimana, endingnya bagaimana. Dibuat dulu alur ceritanya, di draft dulu. Nah itu baru kita pastikan atau tentukan tokohnya siapa saja ya dalam cerita ini. Kalau misalkan manusia siapa saja, ada berapa tokoh dalam cerita ini. Kalau misalkan fabel ada berapa karakter yang akan muncul. Biasanya di dalam cerita kalau fabel itu ada yang tokoh tokoh baik dan tokoh jahat ya. Jadi bisa dibuat dulu, tentukan dulu tokohnya yang dengan karakter-karakter yang berbeda atau bermacam-macam agar lebih bervariasi lagi. Kemudian baru kita buat sketsa komiknya. Nah, kalau sketsa komik pakai tangan, pakai pensil atau kertas, kita buat coret-coretannya dulu. Kita buat, setelah yakin sudah oke, baru kita make sure ya, baru kita sempurnakan komiknya. Tadi baru sketsa saja, gambarnya sketsa-sketsa. Kalau sudah selesai, sudah oke, baru kita buat lebih baik lagi dengan pewarnaan, menambahkan elemen-elemen yang akan kita perkaya dari komik tersebut. Nah, kalau dengan digital bagaimana? Ada juga sama seperti dengan yang manual. Hanya bedanya kalau kita yang sudah tersedia di dalam aplikasi tersebut. Untuk komik digital sendiri itu banyak sekali ternyata. Ada Pen Pro, pakai Pro, ada komik creator, ada komik Pro, ada Clips to the Paint X, ada komik Grow, ada komik Live. Nah, yang tadi ini yang komik Live ini nomor 6 tadi ada ditanyakan juga di grup sebelah. Ditanyakan apakah komik ini adalah komik Live. Komik Live pernah juga kami dapatkan dulu dari Zia Ulhak kalau tidak salah. Komik Live. Ada komik page creator. Di atas komik creator. Ada Pixton. Nah, yang akan saya bagi di sini bukan dari nomor 1 dan 8. Yang nomor 6 pernah diberikan di kelas ini di Komik Jakarta oleh Sumber. Kali ini saya ingin berbagi ilmu yang sedikit saya punya pada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Aplikasi komik digital yang akan saya share adalah Make Believe Comic. Apakah teman-teman ada yang pernah membuat komik dengan aplikasi Make Believe Comic? Adakah? Adakah Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi tersebut? Kalau saya belum pernah nih bisa. Saya manual soalnya. Kalau manual Belum pernah kata Bu Devi nih. Dan juga, oh iya. Siapa lagi ya? Apakah ada yang pernah menggunakan? Menurut Bu Rona Dewi belum pernah juga, Bu. Jadi seperti ini materi baru nih. Untuk kita ya. Kalau ada yang pernah, yuk kita berbagi. Kalau sebelumnya memang pernah di kelas komik ini tentang komik juga beberapa bulan yang lalu yang diberikan adalah komik live. Jadi ketika tadi ada pertanyaan, saya tidak langsung jawab supaya pinisirin apa sih komik yang akan diberikan malam ini. Nah, aplikasi yang akan kita pelajari hari ini adalah membuat komik dengan aplikasi Make Believe Comic. Ya, ini contohnya, contoh komik digital yang menggunakan aplikasi Make Believe Comic. Seperti ini kira-kira. Jadi untuk muatan-muatannya ini temanya PPKN. PPKN kelas 2
mempelajari tentang keberagaman. Keberagaman itu ada macam-macam. Di kelas 2 itu dipelajari ada keberagaman fisik, suku bangsa, agama, baru seperti itu. Ternyata perbedaan itu banyak. Ada yang kulitnya hitam, ada kulitnya coklat, ada kulitnya kuning, kecoklatan, dan sebagainya. Ada yang rambutnya kriwil-kriwil, ada yang rambutnya bergelombang, ada yang rambutnya lurus. Ini di kelas 2 hal-hal yang kecil seperti ini membuat mereka, oh mereka berbeda ya, aku dengan teman-teman berbeda. Meskipun berbeda, tetap kita harus bersatu. Dimasukkan ke sana muatan-muatan materinya. Jadi dikemas sedemikian rupa, muatan materi yang akan kita beri, konten-konten tersebut dikemas, sehingga tanpa sadar anak-anak belajar tentang PPKN. Mereka sedang belajar keberagaman, bahwa di negaranya banyak sekali suku bangsa yang berbeda dari Sabang sampai Merauke. Termasuk wujud dari fisiknya. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting halus seperti yang di Papua, ada yang kulitnya putih, yang kulitnya agak kecoklatan, sawo-matang seperti saya. Jadi dari sini kita ajak anak-anak untuk menghormati, menghargai keberbedaan yang ada di sekitar atau lingkungan sekitar mereka. Seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Pinisirin tidak? Pinisirin? Pinisirin tidak nih? Pinisirin dong, Bu. Iya, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih. Boleh, sebelum kita masuk ke aplikasi, apa saja pertanyaannya itu? Ya, ini yang pertama dari Bu Widianti Oktaria. Dari mana Bu dapat gambar-gambar itu katanya? Ada deh. Iya. Nanti saya beri. Ini dari Pak Permadi ya. Betul nggak katanya di maxbeliefcomic.com katanya? Kenapa? Betul nggak di maxbeliefcomic.com? Di sini ya dapat. Gampang, cari aja di Google juga ada. Memang ini juga dari ilmunya dari Mbah Google. Ngulik. Dari Mbah Google apa saja ada. Nah, betul sekali di sana ada. Jadi tadi ada yang bertanya gambarnya, apa tadi pertanyaan Pak Asep tentang gambarnya? Gambarnya dapat dari mana, Bu? Oh, gambarnya dapat dari aplikasi itu bawaan. Jadi untuk yang tidak pandai menggambar seperti saya nih, gambarnya tidak pandai menggambar, jangan khawatir, gambarnya sudah ada. Dan tidak perlu cari-cari di Google yang lain, tidak perlu menghabiskan waktu mencari-cari gambar dulu, kemudian download, lalu diubah-ubah posisinya, tidak perlu. Ini cukup simple. Komik yang saya pelajari ini lebih simple dibandingkan komik live, komik creator itu lebih simple yang ini. Mempersedikit waktu, jadinya tidak perlu lagi download satu persatu gambar, cari dulu, kalau kurang suka ganti lagi, cari lagi. Untuk mencari gambarnya sudah habis 1 jam untuk memilah-milah. Kalau yang ini gambar sudah tersedia, silakan pakai. Ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk? Ada satu, Bu Ita, dari Bapak Abidah Nurul. Bisakah soft materinya dibagi? Yang tadi, slide nanti insya Allah sudah saya kirim pada Pak Asep. Nanti Pak Asep yang akan share ya ke grup. Nanti lihat di grup, nanti Pak Asep yang akan share ya. Insya Allah akan diberi. Ada lagi pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa dilihat-lihat lagi kalau lupa. Ya. Ada lagi teman-teman? Ya. Sudah, Bu Ita. Baik. Tidak panjang lebar. Mari kita search. Surfing. Kita langsung saja kita ke teman-teman. Saya akan jelaskan dulu nanti praktiknya. Misalnya ini kan ada di record kan ya Pak ya? Ya Bu, di record kan ya? Ya, di record. Nah nanti
kalau ingin melihat lagi, mengulang lagi tadi bagaimana ketinggalan lah sebagai apapun bisa dilihat dari reportnya diulang-ulang ya. Saya juga Ya, nanti kita kirimkan. Ya, ketika belajar digital yang namanya digital mengikuti ketinggalan, sekali ketinggalan sudah tidak terkejar lagi. Tadi diklik mana ya, kemudian kemana ya, hilang, lalu sudah selesai. Nah, insya Allah ini nanti kan ada rekamannya, bisa teman-teman pelan-pelan mengulang lagi gitu ya, mengikuti. Sama, saya juga belajar sama-sama. Saya ingin yang sedikit ini saya ingin segera bagi supaya tidak cepat keluar. Baik, saya akan share screen dulu. Ya, silakan Bu Ita. Ya, masih belum terlihat share screen-nya. Terlihatkah? Oke, sudah terlihat. Ya. Sudah terlihat? Baik. Ya, pelan-pelan. Kita buka halaman baru. Halaman baru kita ketikkan. Suara saya masih oke? Aman, Bu. Aman. Ya. Kita ketik pelan-pelan tadi judulnya aplikasinya, aplikasi yang tadi terakhir saya tunjukkan namanya adalah ketik pelan-pelan. Huruf kecil semua. Make believe yes. Make believe comic. Pakai spasi, semuanya huruf kecil. Make spasi believe spasi comic. Pakai X. Sudah, langsung di enter. Nanti akan keluar make believe comic. Saya pelan-pelan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau catat-catat masih bisa terkejar. Klik make believe comic, klik, nanti akan keluar seperti ini. Nah, akan keluar seperti ini. Tulisannya, lihat teman-teman. Make believe comics. Ini dibuat oleh Bill Zimmerman. Di sini ada fitur, teman-teman dilihat di sini. Di atas ini ada tulisan home, create comic, comic starter, printable, family fun, teacher, writing, ESOL, special need, ebook, terbatas, dan help. Ini teman-teman nanti searching sendiri satu persatu ini apa saja nih, nanti bisa searching sendiri ini apa, searching sendiri. Saya belum semuanya saya searching. Jadi sudah dapat ini buru-buru saya bagi pada teman-teman. Bu Ita, sepertinya masih belum tertampil untuk page-nya. Kenapa? Di share screen belum tertampil untuk Belum page-nya. kelihatan? Iya. Ya, belum. Oh, di sini sudah share ya? Ulang ya. Sekarang kita jadi tahu Miss Bu Atik ya, ternyata pakai make believe comic ya. Iya, baru tahu ada banyak macamnya nih aplikasi untuk membuat komik nih. Jadi Kalau zaman saya tuh menggunakan manual, Pak. lama Bu, manual. Sekarang kita ternyata perlu banyak mencari ya, dan komik menjadi salah satu inspirasi Wadahnya untuk nih, menemukan, inspirasi. wadahnya untuk Benar. menemukan beberapa Iya. inspirasi. Iya, kita sudah 2 kali ya Pak ya, Iya. belajar mengenai komik nih. Salah satunya bersama Bu Ita nih. Jadi banyak sumber referensi. Mana sekarang sudah terlihatkah? Ya, sedang proses. Nah, sekarang sudah Ibu. Sudah terlihat? Sudah. Tapi masih halaman Zoom nih, Bu Ita.
Oke, Masih nah halaman ini halaman Google. Oke, bisa Sudah kelihatan diulangi? Google-nya? Ya, sudah kelihatan Google-nya. Sudah. Mungkin bisa diulangi. Baik. Di sini teman-teman pelan-pelan di sini ketik saja oleh teman-teman bahasa Inggris tadi ya. Make, believe, PS, believe, komik, X. Dan hurufnya kecil-kecil semua. Huruf kecil semua, make, spasi, believe, spasi, komik. Setelah tulis, ketiknya hurufnya kecil semua, pakai spasi, di enter. Akan keluar Max Believe Comic. Diklik Max Believe Comicnya, akan keluar tampilan seperti ini. Terlihat teman-teman? Terlihat, Bu. Terlihat tampilannya ya. Biru, terlihat? Iya, Lihat Bu, terlihat, tampilannya. terlihat. Max Believe Comic. Ini tadi, ini buatannya Bill Zimmerman. Di sini paling atas ini ada tulisan Home, Create Comic, Comic Starters, Printables, Family Fun, Teachers, Writing, Visual, Special Needs, E-books, About Us, dan Help. Teman-teman searching sendiri-sendiri saja nanti ya. Nah, di bawahnya ada tulisan Arabic, Chinese, Croatian, Dutch, English, Finnish, French, German, Hebrew, Indonesian ada. Makanya karena Indonesian ada saya pakai. Kalau nggak ada Indonesia saya Hargai pakai kita apa ya. nih? Indonesia di sana ada ya. Karena ada Indonesian saya pakai nih. Jadi ada Indonesian, Italian, Portugis, Russian, dan Spanish. Ini adalah bahasa-bahasa yang akan dipakai dalam membuat komiknya. Jadi nanti kalau di komik kan tadi selain ada panel-panel, ya tadi kan saya jelaskan ada balon bicara, itu ciri khasnya komik. Nah, di dalam balon bicara itu bisa kita isi percakapan-percakapan dengan menggunakan bahasa yang Bapak Ibu pahami. Kalau misalnya lebih paham pakai bahasa Jerman, silahkan Dutch-nya diklik. Kalau misalkan buat komiknya pakai bahasa Portugis, silahkan diklik Portugisnya. Nanti akan keluar percakapannya bahasa Portugis. Kalau misalkan pakai Arabic, bahasa Arab semua nanti yang keluar. Ada tulisannya tulisan Arab juga jadi yang keluar. Jadi kalau misalkan mau guru agama nih, pakai bahasa Arab, mau komunikasinya belum bisa caranya pakai bahasa Arab, ada di situ pakai bahasa Arab. Jadi tinggal pilih bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Kroasia, bahasa Jerman, bahasa Belanda, ini tinggal pilih. Saya mah Indonesia saja. Ya, saya mah kalau ada Sunda saya pilih Sunda. Di sini ada Indonesia, kita akan pilih bahasa Indonesia saja. Di sini teman-teman lihat ada kotak-kotak ini adalah panelnya. Ya, di sini bahkan ada, kalau teman-teman lihat, ada YouTube-nya. Teman-teman bisa sendiri nanti akan klik, ada panduan atau tutorialnya bagaimana cara membuat komik ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu untuk bertanya, bisa langsung atau chat. Baik. Nah, Masih belum kan ada. jadi teman-teman pilih saja bahasanya bahasa apa kita. Karena saya bisanya bahasa Indonesia, saya pilih bahasa Indonesia. Kita mulai sekarang. Ada selamat tahun sekolah baru ini dan menjadi pencipta komik. Kita klik mulai sekarang. Bu, boleh tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh langsung Bu Ita atau bagaimana, Bu? Sudah 20.48 sekarang. Bu, sebelum lanjut, mohon tanya, tadi bahasa itu di mana ya, Bu? Tadi saya ada masalah gangguan, jadi saya bingung, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Di atas sayang, di atas itu ada tulisan, saya pakai misalnya awal-awalnya ini ada tulisan Home, Create Komik, membuat komik maksudnya ya. Comic Starter, mulainya, Printable, Family Fun, Teachers, Writing, Visual, Special Needs, E-books, About Us, dan Help. Nah, di bawahnya itu ada tulisan Arabic, berarti bahasa yang akan dipakai adalah bahasa Arab, Chinese, bahasa Cina, Russian, bahasa Kroasia, Dutch, bahasa Belanda, English, bahasa Inggris. Mungkin lebih paham bahasa Inggris ya daripada bahasa yang lain dibandingkan
Cina, Arab dan sebagainya. Di sini Jepang tidak ada. Finnish, bahasa Prancis, Jerman. Nah, ini di sini Bu. Di sini Bu. Memilih bahasanya yang ada di bawah yang garis yang kotak-kotak ini. Kalau diklik Arab, nanti tulisannya akan menjadi Arab tuh. Langsung hurufnya pun berubah menjadi huruf-huruf Arab. Kalau misalnya Kroatian, akan berubah langsung bahasanya bahasa Kroasia. Kalau bahasa Belanda langsung helpen, nah kira-kira seperti itu. Kalau mau bahasa Jerman, bedih, nah sudah ada langsung schreiben, order. Nah kalau misalkan bahasa Portugis, despacito, professoreso, Italiano. Nah, jadi Ibu bisa pilih bahasa mana yang akan Ibu pakai dalam membuat komiknya, percakapannya di dalam balon bicara. Di dalam balon bicaranya akan pakai bahasa apa? Tinggal pilih yang ada di sini. Bagaimana, jelas? Iya, Ibu Jelas? Mayarina jelas ya? Jelas, sangat jelas. Terima kasih banyak, Bu. Baik, baik. Silakan Ibu dilanjut, Bu. Langkah selanjutnya, pertama-tama saya kembalikan ke Indonesia. Ini bahasa Jerman. Bahasa Portugis saya Indonesia saja. Nah, pertama-tama kita mulai nanti ada aturan-aturan. Klik tadi, ulang ya tadi, klik dimulai, lalu kita akan membuat yang baru. Ini yang lama yang saya sudah buat. Kita mulai dari awal. Nah, ya. Nanti kalau misalnya teman-teman akan membuat masuk ke Make Believe Comic ini, begini tampilannya. Dari seperti ini, tampilannya Make Believe Comic seperti ini. Ada kata-kata di atas ini dalam bahasa Inggris awal-awalnya. Kalau misalnya teman-teman melihat bahasa Inggris, langsung ubah saja ke dalam bahasa Indonesia agar teman-teman lebih mudah membacanya, kemana, lalu bagaimana, dan seterusnya. Termasuk memilih mana dulu nih. Di sini ada panduannya sangat mudah. Tinggal dibaca saja. Di sini ada kata mulai. Lalu bagaimana cara menyimpannya. Pertama-tama, karena belum pernah membuat, baru awal, nanti diklik yang mulai. Lalu diisi data untuk loginnya. Ya. Pertama, di sini beri nama komik Anda. Nah, misalkan nama komiknya, materinya ya, tergantung materinya, bukan nama yang pembuat. Nama materinya apa? Misalkan kita akan buat tentang benda padat. Benda saja deh, materinya IPA tentang benda misalkan. Kalau PPKN tadi tentang keragaman. Bahasa Indonesia bisa tentang percakapan, ungkapan apa sajalah. Ini contoh saja ya, misalkan kita buat benda. Lalu tulis nama penulisnya siapa? Misalkan Gita Suri. Nama penulisnya harus ditulis. Nah, untuk ini adalah judul lah kalau kita bilang. Beri nama komik Anda. Maksudnya adalah judul. Judul komiknya apa? Anda misalkan Pancasila atau sila kedua, pengamalan Pancasila ketiga, boleh. Terserah. Ini judul saja. Judul dari komiknya. Setelah itu kita lihat di sini ada kotak-kotak ya. Nah, kotak-kotak ini namanya panel. Yang tadi itu unsur-unsur komik itu ada apa? Pertama panel. Ini yang dimaksud dengan panel. Panel itu adalah kotak-kotak tempat kita berkreasi untuk membuat gambar komiknya. Panel-panel ini di sini kok cuma ada 3, bisa ditambah teman-teman. Bisa diperbanyak panelnya sampai paling banyak 18 panel. Ini baru teman-teman bisa dilihat ada angka 1, angka 2, angka 3. Di sini kotaknya ada 3. 1, 2, 3. Wah, saya mau buat komiknya nanti 5 panel. Bagaimana caranya? Tinggal klik tanda tambah yang ada di sebelah angka 3. Klik tanda tambahnya, maka akan bertambah panelnya. Oh, masih kurang nih, saya maunya 5. Tambah lagi, maka panelnya akan bertambah. Panelnya menjadi 5 panel. Wah, kebanyakan kalau 5 nih.
saya akan kurangi ya. Tinggal diklik tanda minus di sini. Nyebur. Kurangnya diklik, maka akan ada pertanyaan. Betul nih ingin menghapus panelnya secara permanen loh. Kalau memang betul yakin akan dihapus, maka hapus panelnya. Tinggal buka. Sampai di sini jelas? Bagaimana teman-teman Ya, sampai di sini paham? jelas Bu. Ada pertanyaan di sini terkait dengan apakah aplikasi ini berbayar atau tidak, Bu? Gratis, teman-teman. Gratis ya, Pak Andi Ripai ya, gratis ya. Saya juga maunya cari yang gratis-gratis karena ini untuk pembelajaran ya. Nah, kalau misalnya pakai bayar, kantong kita harus tebal. Maklum ya, kita kan guru ya, tahu sendiri ya, tahu sama tahu. HT. Untuk persyaratan spesifikasi ininya, Bu, Windows-nya harus 10 atau boleh bebas? Harus Windows 10. Nah, itu kalau spesifikasi sepertinya ini bisa yang tidak harus yang canggih sepertinya, masih bisa memadai dengan memakai Windows di bawah 10 juga memungkinkan. Oh iya, baik. Coba saja. Insya Allah ini sangat mudah, sangat fleksibel dan tidak berbayar. Ya. Alhamdulillah betul Bu, katanya menurut Pak Permadi pakai Windows 7 juga bagus saat buka link. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Permadi sudah oke nih, nanti Pak Permadi yang akan melanjutkan nih. Baik teman-teman. Nah, setelah kita lihat ini ada panel-panel ini. Panel-panel ini adalah tempat kita menggambar. Ini nih kita tadi kan sudah tambahkan panel keempat ya. Karena kita akan menggambarnya di panel pertama, kita klik dulu, kita kembali ke panel pertama, kita klik angka 1 di sini, berarti kita akan menuju ke panel 1. Oh, kita mau lihat ke panel ketiga, misalkan sudah terisi, kita klik panel ketiga, tinggal klik angka yang ada di atas. Ya teman-teman, baik, kita akan mulai, kita lihat, kalau teman-teman lihat, di sini garis panelnya ada perbedaan warna. Ada yang berwarna hitam, ya teman-teman ya, ada yang berwarna merah. Nah, panelnya ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah. Kalau berwarna merah itu artinya panel tersebut sedang aktif untuk digambar. Kalau yang hitam berarti sedang tidak aktif. Artinya kursor kita berada di tempat panel yang berwarna merah. Ini yang berwarna merahnya ada di panel berapa ya? Teman-teman tinggal lihat ada angka di atas tersebut. 1, 2, 3, mana yang berwarna putih? Berarti ya nomor 3 lah panel yang sedang aktif. Saya maunya ke panel ke-1 dulu nih. Tinggal klik angka 1. Klik angka 1. Ya. Nah, sudah tentang panel cukup jelas tentang panel-panel ini. Ya, insya Allah jelas ya teman-teman ya. Ya, panel adalah unsur pertama untuk membuat komik. Nih, di bawah panel ada bantuan. Nah, lihat ya, ada tanda plus seperti ini. Ini adalah untuk memindah-mindahkan gambar. Jadi kalau di sini ada gambar, mau dipindahkan ke pojok, pindahkan ke tengah, pindahkan ke bawah, pindahkan kemanapun, kita tinggal klik yang pindah-pindah ini. Yang ini adalah skala. Skala itu memperbesar atau memperkecil. Setelah dipindah-pindahkan, wah sepertinya gambar anjingnya kurang besar nih, tinggal dibesarkan. Klik tanda skalanya ini, lalu arahkan ke gambar yang sudah kita tentukan, baru kita tarik perbesar. Di sini ada nanti ada skalanya ada kecil besar besar gitu. Di sini ada bulatan, nanti akan pilih memperbesar berarti ke kanan, memperkecil berarti ke kiri. Ini adalah untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Nah, kalau ini bagaimana? Ini bawa ke depan, ke belakang. Front ya, front. Kira-kira, oh gambarnya maunya ke depan ini. Ini tertutup nih. Misalkan ada matematika ya, matematika ada gambar segitiga atau persegi. Maunya ke depan, bagaimana ya? Nah, ini kita klik bawa ke depan. Mana yang akan dikedepankan, mana yang ke belakangkan. Misalkan ada gambar gelas, lalu di belakangnya ada gambar vas bunga. Oh, vas bunganya mau di depan misalkan. Tinggal klik yang tanda ini, bawa ke depan, kirakan front, front ya. Yang sebelah kanannya lagi adalah balik. Nah, di sini balik ini enak sekali, kita tidak perlu lagi hapus-hapus. Balik ini adalah gambar misalnya menghadap ke kiri, terus ganti mau ke kanan, tinggal balik. Tinggal klik yang tanda balik.
Misalnya ada gambar orang atau gambar hewan atau gambar apapun menghadap ke arah kanan. Oh, percakapannya, balon bicaranya ada di sana, tinggal diklik tanda balik, maka akan berubah arah dari gambar yang teman-teman pilih. Tinggal klik. Oh, semuanya nggak enak nih, saya mau gambarnya ganti, gambarnya kucing kayaknya tidak bagus, mau ganti gambar kelinci misalkan. Tinggal klik tanda menghapus atau delete, kalau bahasa Inggrisnya itu delete. Ada kata menghapus keranjang, ada keranjang sampah, tinggal klik menghapusnya, kemudian arahkan pada gambar apapun yang mau dihapus atau dibuang. Sampai di sini teman-teman, ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kita lihat nih, kalau panelnya pindah-pindah bagaimana nih? Saya sudah di panel 1, mau ke panel 3, kita klik panel 3, angka 3 kita klik, berpindah juga, ya. Bantuan menunya atau perintah dialognya ikutan. Ketika kita klik panel yang akan kita tuju, maka yang di bawah ini akan mengikuti kemanapun teman-teman pindah panel. Tapi kalau ketika teman-teman sedang membuat gambar di panel 4, misalkan ini sedang bekerja di panel 4, lalu teman-teman mau mengubah gambar yang ada di panel 1 tanpa mengklik angka 1, maka tidak akan berpindah, teman. Jadi kalau misalkan yang sedang aktif adalah panel 4 nih, ada warna. Cirinya adalah pinggirannya ini garisnya warna merah. Ketika warna merah, kalau teman-teman sedang buat di sini, lalu melihat atau melirik ke panel sebelah kirinya, wah ini sepertinya gambar kelincinya nggak bagus nih, hapus teman-teman tidak akan bisa mengubah kelincian di sini sebelum pindah panel. Bagaimana caranya? Klik angka yang ada di atas, pindah dulu ke angka 2, baru akan bisa mengubah gambar yang teman-teman tuju. Ya, begitu pula terusnya, panel ke kiri, ke kanan, panel 1, panel 7, dan seterusnya. Misalkan ketika tiba-tiba teman-teman sedang asik di panel kedua, udah otak-otak, terus tanpa sengaja matanya melirik ke kiri, loh kok ini gambarnya aneh, diubah Ketika diubah kok tidak bisa ya, tidak bisa, jangan panik teman-teman. Tentu saja tidak bisa diubah karena panelnya belum berpindah. Jadi harus pindah panel dulu ke panel yang akan dituju. Ketika ini panel 2 sedang berfungsi atau sedang aktif, maka pindah dulu ke angka panel yang akan dituju. Klik saja angka panel. Jadi penting ya Bu Ita terkait dengan pemahaman panel ini ya, karena nanti kalau nggak paham jadi bingung gitu ya. Kok nggak bisa diganti-ganti? Katanya bisa diganti-ganti. Kok nggak bisa diganti-ganti? Ini gimana sih? Katanya bisa pindah-pindah, bisa diperbesar. Kok ini tidak bisa dipindah-pindah ya? Kenapa tidak bisa? Karena panelnya tidak aktif yang ini, yang hitam ini. Yang aktif kan yang garis merah. Jadi kliknya yang garis merah. Sampai di sini teman-teman. Ya, insya Allah sangat jelas Bu Ita ya, apa yang disampaikan tadi. Iya. Unsur pertama Kopik itu panel, makanya panel lebih dulu dijelaskan. Sampai sini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Izin tanya, Bu. Oh, ingin bertanya Pak Andi Rifai, silakan Bapak. Silakan. Oh iya, makasih Pak. Mau nanya Bu Ita, itu kalau panel, apakah nanti ukurannya sama atau nanti bisa kita, satu panel ini ukurannya lebih besar, yang ini lebih kecil, bisa diatur seperti itu, Bu? Terima kasih pertanyaannya Pak Andi. Kalau panel yang ada di sini tidak bisa diubah-ubah lagi besar dan kecilnya. Cukup seperti ini panelnya. Jadi panelnya aplikasi ini hanya memberikan atau menyediakan bentuk panelnya persegi, tidak persegi panjang, tidak segitiga. Hanya persegi seperti ini, ukurannya sama baik panel 1 sampai panel paling banyak adalah 18 panel. Sama ukurannya. Nanti tinggal kita yang ubah-ubah gambarnya, memperbesar atau kecil dan seterusnya. Terjawab pertanyaannya Pak Andi? Oke, makasih Bu Ita. Oke. Bagaimana kita lanjut teman-teman? Tentang panel Penasaran Bu, lanjut untuk gambar nih Bu. Gambar nih penasaran. Karena kita masuk ke gambar ya. Ya Bu, silakan. Kenapa panel berulang-ulang? Karena banyak yang kebingungan, ini kok nggak bisa dimasukkan lagi gambarnya, kok tidak bisa diubah-ubah, katanya bisa ke kiri ke kanan, kok tidak bisa diubah-ubah. Lihat dulu panel yang aktifnya, ada tanda merah, tanda aktif. Baik teman-teman,
Sekarang kita masuk ke tentang memasukkan gambar. Jadi teman-teman tidak perlu download gambar, tidak perlu mencari-cari gambar, cukup menggunakan yang ada di sini yang sudah disediakan. Apa sajakah itu? Teman-teman nanti bisa searching ya, berselancar sendiri mencari, mencoba-coba. Ini saya perlihatkan. Nah, gambar-gambar di sini adalah fitur-fiturnya di sini sudah ada. Di sini ada gambar-gambar, teman-teman lihat di sini ada karakter, teman hewan. Ini yang balon bicara itu. Balon bicaranya ada bermacam-macam nanti. Ada alat-alat tulis, ada objek itu benda-benda. Nah, untuk melihatnya bagaimana nih ke kiri dan ke kanan? Kita lihat di sini ada warna biru. Birunya kita klik, lalu kita geser ke kanan. Terlihat teman-teman? Ya, terlihat. Warna birunya bergeser ke kanan. Sambil ditekan, diklik, ditekan ke kanan. Berhenti di sini ada alat tulis, ada objek, ada ini kira-kira kalau misalnya kamu kan ada door gitu loh, ada wow gitu, kira-kira seperti itu. Ada nanti teman-teman pilih sendiri. Jadi bagaimana nih milih-milihnya? Tinggal klik yang warna biru panjang ini, lalu geser ke kanan. Ada latar belakang. Latar belakangnya ada bermacam-macam. Tadi kan kalau teman-teman lihat contoh yang sudah di slide tadi ada contoh sedikit, latar belakangnya tidak sama. Nanti teman-teman silakan pilih. Namun kalau misalkan teman-teman tidak suka dengan latar belakang yang sudah disediakan, bisa menggunakan warna sebagai latar belakang, bisa warna merah, warna apa saja sesuka teman-teman. Jadi kalau tidak mau menggunakan latar belakang dengan gambar yang sudah disediakan, bisa pilih minimal tidak putih polos ya, minimal ada warna-warna lah. Warnanya silakan teman-teman pilih. Nah, kita lanjut lagi, apa sajakah fitur yang tersedia di sini? Di sini ada semua pemula komik. Nah, ini ada pemula, ada masker topeng-topeng, bermacam-macam topeng di sini. Ada kartu-kartu ucapan, ada buku kopi. Iya. Nah, ada. Iya, Bu Ita, suaranya kembali seperti. Hilang? Halo? Iya. Bagaimana sekarang? Jelas? Masih, Bu? Iya, mungkin sambil menunggu Bu Ita untuk. Jelas, 1, 2, tes, 1. Tes, 1, 2. Bagaimana? Alhamdulillah sudah hilang, Bu. Ibu, untuk beberapa gambar yang ditunjukkan ini, Bu. Ya. Ya. Untuk beberapa gambar yang ditunjukkan ini, apakah kita boleh mengupload gambar buatan kita sendiri atau memang sudah built-in dari detail-detail gambar atau unsur-unsur itu berdasarkan di aplikasi ini? Karena tadi ada yang memiliki ada yang punya kemampuan untuk membuat membuat komik menggunakan ibis gitu. Jadi punya komik sendiri, terus apakah bisa dimasukkan juga gambarnya? Ini senada dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Permadi ini. Apakah bisa memasukkan gambar kita sendiri ke dalam komik ini? Saya belum mencoba ya, sepertinya tidak bisa karena ini ini menyediakan gambar yang sudah tersedia, memanfaatkan gambar yang sudah tersedia, tinggal dipindah-pindahkan gitu, tinggal dimasuk-masukkan. Jadi tidak mengupload dari luar gitu untuk dimasukkan ke sini. Ya, baik Ibu, terima kasih. Terdengar suara saya jelas? Jelas Bu, jelas sekali. Nah, makin mantap. Dari gambar, Kalau tadi yang biru tadi kita ke kanan, sekarang mau kembali lagi bagaimana? Tinggal klik lagi ke kiri, kita gerakannya ke kiri, kita pindah. Nah, pindah ke kiri. Jadi nanti setelah memasukkan gambar, memilih gambar, tinggal pindah saja. Ditekan warna biru ini tinggal ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, terserah teman-teman pilih yang manapun ya. Kita coba misalkan sekarang kita pilih karakter. Karakter di sini adalah tokoh. Kalau tadi kan unsur-unsurnya ada tokoh kan ya. Selain ada panel, ada tokoh. Tokohnya bisa manusia, bisa hewan-hewan untuk fabel. Yang kita lihat di sini karakter, kita klik karakter, inilah karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang ada dalam aplikasi ini. Kita lihat di sini, klik lagi warna biru yang di bawah. Kita lihat di sini ada gambar-gambar ini, karakter-karakternya yang bisa teman-teman pilih. Dari ujung kiri sampai ujung kanan kira-kira seperti ini. Ini bisa dicoba-coba berbagai macam gambar ini. Saya belum mencoba semuanya. Belum
tersedia waktu untuk mencoba semuanya. Tinggal pilih sampai. Karena komik itu awalnya tidak berwarna, maka disediakan juga gambar-gambar yang tanpa warna. Awalnya dulu komik itu tidak berwarna. Jadi di sini disiapkan gambar-gambar yang tanpa warna. Tapi kalau teman-teman mau memakai warna, silakan. Di sini sudah tersedia karakter-karakter tokoh yang akan teman-teman pakai. Masing-masing karakter ada beberapa pose, tapi ada yang cuma satu pose. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang cuma satu pose. Contoh ya, kita klik misalkan kita akan memakai ini Superman atau apa ini. Nah, ada 4 pose, ada yang sedang seperti ini, ada yang seperti ini, ada 4 pose ya. Tidak mau yang ini, saya tidak mau pilih yang ini. Kalau tidak mau pilih yang ini, maka tinggal klik kembali. Ada di bawah ada tulisan kembali. Kembali lagi ke karakter ini. Saya mau pilih yang lain saja, misalkan. Tinggal pilih, kalau tadi ada 4 karakter, ada yang cuma 1 karakter. Kita lihat kalau yang 1 karakter yang mana ya. Nah, ini ada 4 karakter. Hore, ada yang seperti ini, ada yang duduk malas. Tidak mau pakai yang ini. Kembali lagi. Tinggal pilih lagi karakter yang mau dipakai. Karena tidak kaitkan ini. Nah, ada nangis dia. Ada anak yang nangis, ada yang lihat. Seperti ini dia juara. Kita lihat, kita misalkan kita pakai gambar yang ini. Kita klik gambar dari 4 gambar ini, kita klik 1 gambar, maka akan langsung masuk ke dalam panel. Ya. Kalau misalnya kita klik yang ini lagi tambah 2 panel. Di panel langsung otomatis kita klik langsung otomatis tiap kita klik gambar langsung masuk ke panel. Oh, kok ini begini sih? Tadi kita lihat bantuan menu yang ada di bawah. Oh, ini saya tidak mau nih. Kita tinggal klik lalu klik menghapus. Menghapusnya kita klik lalu arahkan ke gambar yang mau kita hapus. Hilang. Tadi ini misalkan saya mau yang di belakang ini ada di depan, tinggal klik bawa ke depan. Klik bawa ke depan, kita arahkan gambarnya, maka dia ada di depan. Jadi kita klik dulu instruksinya, baru tekan di gambarnya. Iya, wah itu yang di belakang, tinggal klik bawa Klik ke dulu depan, instruksinya, baru ditekan gambarnya. Saya tidak mau yang ini tinggal klik menghapus, lalu kita arahkan. Sampai di sini teman-teman? Ya, insya Allah ya teman-teman ya. Memasukkan ya. gambar. Geser kanan kiri juga sama ya Bu ya? Geser kanan kiri pakai yang itu ya? Betul. Oh, ini mau gambar pilih yang tadi bagaimana? Karena tinggal klik kembali. Nah, tinggal pilih gambar manapun teman-teman suka sesuai dengan yang akan teman-teman pakai. Ya. Oh, ini ada tukang sulap nih. Nah, tukang sulap ada berapa? Wah, pas nih dengan benda. Kita pakai ini saja. Nah, ini sudah ada, berarti yang gambar belakang tidak perlu. Kita klik menghapus, kita klik, maka hilang. Ini terlalu besar nih, bagaimana caranya ya? Kita klik dulu skala. Klik skala, kita klik. Di sini ada perbesar, perkecil. Ya, tergantung teman-teman mau besar kecilnya di seberapa. Mau besar sekali, mau kecil, terserah. Kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kok di tengah-tengah ya, saya maunya agak pinggir. Tinggal klik, pindah. Pindahnya klik, tinggal digeser. Oh iya, baik-baik. Bu Ita, waktu sudah pukul 21:13 saat ini. Insya Allah kita sampai pukul 21:30. Waduh, cepat sekali ya. Iya. Mungkin nanti bisa diefektifkan kembali untuk membuat balon bicara ya. Nah, ini untuk gambar cukup ada gambaran nih. Ya, tidak, iya. Karena waktu sangat terbatas, ini satu contoh saja ya, satu panel saja ya. Karena untuk membuat panel 2, 3, 4, 5, 6, 7, seterusnya itu sama. Saya hanya fokus contoh satu panel saja ya, pada satu panel saja. Itu tadi yang di atas, walaupun judulnya ini judulnya apapun lah, intinya harus ada judul yang terkait dengan komik yang teman-teman akan buat. Kita lanjut, tadi sudah penggunaan
pindah, skala, memindah, membuang. Nah, yang ini belum. Membalik bagaimana balik? Kita klik balik. Tadinya tukang sulapnya menghadap ke arah kanan. Kita klik langsung dia menghadap kiri. Mau pindahkan, klik dulu. Kalau kita akan pindah, klik pindah, baru geser. Ya. Oh, udah mau di sini, kayaknya enaknya di sana. Klik lagi, balik lagi, menghadap sana. Tinggal geser lagi, klik pindah, atur. Sampai di sini oke teman-teman? Ya, bagaimana Oke, teman-teman? Oke ya. Bantuan menu ini Boleh di chat, tinggal dikatakan klik dulu oke. bantuan ini, baru klik gambarnya. Oke, sampai di sini ya. Lanjut ke fitur berikutnya, kita coba. Ini bagaimana nih? Jangan panik teman-teman, tinggal klik kembali. Kembali Nah, ya. kembali lagi ke sini. Kalau tadi ini karakter, maka mana ya yang belum bicaranya? Kita klik lagi kembali. Nah, ini dia balon bicaranya. Kita klik balon bicara, akan keluar berbagai macam pilihan balon. Tapi tidak ada yang balonnya bulat ya, bulat seperti ini. Ini kalau di komik kan kadang-kadang suatu hari, ada tiba-tiba gitu kan, bersambung misalnya. Ini adalah kata-kata yang biasanya kita letakkan di paling atas panel ya. Misalkan ini Narasi ya. yang ini. Narasi. Geser suatu hari. Type your own, berarti ini kita ketik untuk tulisan yang akan kita pakai. Ini saat ini kita hilangkan saja. Kita type your own, baru kita tulis pada suatu hari. Jadi bisa langsung mengetik di sana ya Bu ya. Kalau pakainya type your own di sini. Nah. Oh, ini kan the end, suddenly, the next day, to be continued. Nah, kalau di sini ada tulisan type here atau type your own, baru bisa kita ganti dengan tulisan yang akan kita pakai. Jadi kita Ini pilih kan itu ya. kliknya type your own atau type here. Baik. Teman-teman bisa membuat kalimat apapun sesuai dengan yang diinginkan. Suatu hari misalkan. Baru kita pilih balon bicara yang lainnya. Klik yang biru panjang ini, geser ke kiri. Nah, mau yang mana nih? Tinggal pilih. Nah, di dalam komik ada yang kotak, terus ada yang bulat-bulat. Lalu ada yang kotak, lalu runcing. Nah, yang runcing ini biasanya langsung, percakapan secara langsung. Kalau yang bulat ini adalah percakapan yang ada di dalam hati kira-kira, ada di dalam benak. Gitu. Percakapan kata-kata yang dilontarkan atau diungkapkan di dalam hati saja. Cara disini. Nah, kalau yang titik ini suaranya agak berbisik. Ada aturannya. Yang ini seperti meledak-ledak, kira-kira kata-katanya meledak-ledak agak marah. Karena ini kata-katanya agak lembut ya, pesulap, kita pakai warna pilihannya yang berbicara seperti ini. Kecil, besar. Kita sesuaikan dengan yang ada di tempat ini. Kita pakai ini saja. Kita klik ini, ada di sini, kita geser. Baru kita isi sesuai dengan yang teman-teman mau. Abrakadabra misalkan. Benda. Apalah, ya, sesuai dengan ini. Mau ditambahkan, tinggal pilih fitur ya, di sini fitur. Tinggal kembali diklik, lagi. Nah, boleh ditambahkan hewan atau benda. Ini ada macam-macam objek, kita lihat di sini objeknya apa saja. Teman-teman bisa pilih. Ada bola, ada hewan, ada meja dan sebagainya. Kita klik sembarang saja ya untuk contoh. Bisa lihat teman-teman, ada bendera, ada bermacam sepeda, ada payung,
Ini yang tidak berwarnanya. Gambar-gambar yang tidak berwarna. Ini yang berwarna. Klik misalkan sembarang ini ada. Nah, karena di tengah-tengah mengganggu, kita geser, pindah, Anda klik lalu arahkan ke bendanya, pindah. Oh, terlalu besar, tinggal skala kita klik, kita besar atau. Nah, sekarang kita tinggal pilih background ya. Kita kembali, klik kembali, kita pilih background, latar belakang. Ini latar belakangnya. Boleh warna, kalau ini warna saja. Siapa warna saja? Ya ini tinggal teman-teman pilih mana yang warna. Oh, saya mau misalkan warna ini. Saya mau yang kuning. Sesuai dengan warnanya. Tinggal pilih teman-teman mau yang. Oh, saya tidak mau yang ini. Kembali. Tinggal kembali. Pakai background yang berbeda. Tinggal ganti. Geser. Latar belakang. Tinggal klik latar belakang. Silakan teman-teman pilih latar belakangnya mau yang pertunjukan. Karena ini suplak ya. Kayak pertunjukan. Langsung. Oh, maunya di pantai. Langsung terlihat kan. Maunya di gurun pasir, di kebun, boleh. Maunya di rumah, tinggal pilih sesuai selera teman. Ada di padang pasar. Iya, Ibu untuk pemilihan, jadi kita sebelum, apakah boleh kita memilih background-nya dulu, baru kita gambarnya, atau boleh ya? Boleh. Nih, contoh. Anda ke sini langsung background-nya dulu. Nah, terus kita akan barang saja ya, ini sudah cepat. Jadi, langsung. Oh iya, baik. Ini boleh. Tinggal diatur-atur. Oh, ini kekecilan, tinggal geser-geser. Oh, kebesaran, tinggal klik. Iya, dikecilkan ya. Baik, alhamdulillah. Boleh latar belakangnya dulu, boleh benda-bendanya dulu, boleh apa sajanya dulu, boleh balon bicaranya dulu. Jadi bebas ya untuk menentukan hal ini. Ya, Iya, alhamdulillah. Ibu Ita Syuri, alhamdulillah 9 menit menuju pukul 21.30. Secara umum tadi mendapatkan gambaran yang begitu sangat jelas dan detail, luar biasa. Hal-hal penting di panel itu sangat panjang kita bahas ya, karena memang sangat penting, dan untuk menemukan tadi memasukkan beberapa unsur-unsur dalam komik tadi juga sudah sangat jelas untuk disampaikan ya. Tapi ini ada masukan katanya dari Widianti Oktaria ya. Bagus pakai tirai. Ini maksudnya apa, Bu? Tirai apa, Bu? Ini tirai ini latar belakang. Oh, latar belakang. Iya. Latar belakang boleh apa saja yang ada di fitur. Silakan pilih. Mau yang mana saja boleh. Baik. Pertanyaan apa lagi? Iya, boleh nanti disampaikan pertanyaan, dan mungkin Bu Atik kita sampaikan juga nih presensi Bu Atik ya. Iya, Bapak Ibu, untuk link presensi sudah saya share. Mohon untuk diisi, dan berikut link Waktu saya berapa menit lagi? Ada waktu 8 menit lagi, Ibu. Baik, 8 menit lagi. Sampai di sini teman-teman, cara membuat baik panel 1 sampai 18 sama ya prinsipnya. Penting sekali tadi panel. Kenapa saya berlama-lama di panel? Karena di panel itulah kita akan berkreasi. Bagaimana menggunakan bantuan tersebut. Bantuan menu memperbesar, memperkecil, mengubah posisi. Dari panel ke panel akan sama. Kalau di panelnya awal tidak mengerti, maka akan kesulitan berikutnya. Jadi memang tadi di panel agak lebih lama menjelaskannya. Nah, jika semuanya sudah selesai, misalkan Betul, saya Ibu. selesai 6 panel, misalkan sudah sama, cara membuatnya sama, sudah selesai menjelaskannya, lalu kita simpan. Nah, simpannya gimana nih, Bu? Kan kita presentasikan di depan anak-anak kan ya. Nah, bagaimana caranya? Disimpan, kita simpan, menyimpan, klik menyimpan. Oh, menyimpan ya, warna biru ada. Menggunakan bahasa Indonesia jadi enak, menyimpan. Iya. Kalau bahasa Inggris tadi kan save, gitu kan. Kita tinggal klik Oke. Oke. Ya berarti setuju untuk disimpan.
setelah disimpan, baru kita lihat di sini ada cetak, bagikan email. Nah, hasil yang setelah kita buat ini nanti akan kita share atau kita bagikan melalui email atau WhatsApp, bisa. Jadi, anak-anak murid bisa belajar nih, belajarnya cuma pakai handphone nih, bagaimana? Bisa dikirim melalui WhatsApp. Ya, jadi mempermudah gitu, mempermudah yang tidak mungkin jadi mungkin nih. Mengajarnya bagaimana nih? Kita kirim materinya ke anak-anak pakai WhatsApp. Oh, pakai email juga bisa. Jadi setelah tadi disimpan, save kalau bahasa Inggrisnya, lalu kembali lagi ke sini, otomatis akan kembali lagi ke sini kalau diklik OK. Ya. Kita klik OK, kembali lagi ke sini. Langkah selanjutnya adalah kita klik cetak, bagikan email. Klik, nanti akan keluar seperti ini. Ada kata-kata. Ini kenapa ini kosong? Tadi kan saya 4 panel saya kliknya ya. Iya, betul. Ini penuh lah. Ada di bawahnya, teman-teman klik ke bawah, kalau misalnya teman-teman 9, misalnya, terus cari ke bawah sampai ketemu ada angka 1, 2, dan 3. Kalau angka 1, mau kembali lagi ke tempat yang tadi. Mau ada yang diedit, misalnya, tinggal klik angka 1. Kembali dan edit. Tapi kalau misalkan mau dicetak, ada print, mau di-print, silakan dicetak. Mau dibagikan ke Facebook, mau dibagikan ke WhatsApp, ini silakan tinggal klik. Seperti yang tadi saya katakan, bagikan ke WhatsApp, silakan tinggal Ada klik. ya simpan gambar ya Bu ya. Langsung akan sampai ke WhatsApp. Terus kalau misalkan mau kirim ke email agar nanti mau ditayangkan ketika mengajar lewat share screen, dikirimkan dulu ke email, nanti baru di-download, baru ditayangkan. Kira-kira seperti itu. Ya, tinggal diisi namanya apa, emailnya, email Bapak atau Ibu apa, alamat emailnya, mau dikirim kemana? Mau dikirim kemana? Misalkan mau dikirim ke email Bapak Ibu sendiri, supaya nanti mau dipakai ketika mengajar, silakan. Tinggal klik, setelah selesai diisi semuanya, tinggal klik komik email. Nanti akan tersimpan ke dalam email Bapak Ibu yang dituju. Jadi gampang ketika sudah sampai di email, tinggal di-download. Download, masukkan ke slide Bapak Ibu. Seperti tadi ada contohnya, masukkan ke slide. Jadi tadi contoh tampilan ya Bu ya, yang di slide itu ya. Contoh tampilan jadinya ya. Contoh yang tadi, Ya, alhamdulillah. Tinggal itu bagaimana cara masukkan? Lihat kirimnya ke email. Oh, saya maunya anak-anak langsung aja bisa lihat di handphonenya, kliknya lewat bagikan email. Sampai di sini teman-teman, oke? Ya, silakan katakan oke. Ibu ada pertanyaan Ibu, satu pertanyaan dari Pak Permadi kembali. Ibu Widianti, Masya Allah ya selalu oke. Misalnya Bu mau mengajar komik tentang panca indera Bu, itu cari gambar panca indera ada di mana ya? Apa nanti kita kulik-kulik aja di gambar itu Bu? Itu ada, kalau panca indera secara utuh memang tidak ada ya. Iya. Tapi minimal di elemen benda objek. Ya, di objek ya. Ada tadi kan ada apa namanya tulang, kalau tidak terus ada mikroskop, tadi ada gambar-gambar itu. Harus fiturnya harus diulik. Saya belum sempat mengulik semua. Iya. Belum ada waktu. Baik Bu, nanti mungkin jadi PR ya Bu ya. Iya. Jadi PR untuk kami dalam mencoba. Silakan coba dan cari gambar. Ya. Nanti kita bisa konsultasi juga sama Ibu ya. Ibu ada pertanyaan lagi, jika mau melihat komik yang sudah kita buat di lain hari itu bagaimana ya Bu? Bisa kita udah buat komik, itu tersimpan tidak Bu? Maksudnya rekaman. Otomatis. Tersimpan secara otomatis. Tadi kan ketika dibuka itu yang tampilan yang keluar adalah tampilan yang sudah ada, yang sudah saya buat tadi. Iya. Itu sudah otomatis tersimpan, kita tidak perlu menyimpan secara manual gitu, karena tadi awalnya kan pertama-tama adalah kita di sini ada mulai, ada kemudian sebelum mulai tadi awal-awalnya save, ada tulisan save, disimpan dulu. Jadi ini laman ini secara otomatis sudah tersimpan. Jadi ketika awal-awalnya sudah diisi namanya apa, siapa pembuatnya, lalu disimpan. Kemudian baru buat. Secara otomatis ketika tadi teman-teman sudah selesai menyimpan, kemudian
dilihat, bagikan sampai ke email, lihat email, maka akan otomatis tersimpan. Baik, Jadi baik, ketika baik. mau lihat lagi, kemudian mau ganti, itu kemarin gambarnya kurang pas nih, mau ganti, tinggal diubah. Ada kata perbarui, memperbarui, tinggal diklik itu saja. Jadi alamatnya perlu kita ingat ya Bu ya, yang di atas itu ya. Jadi ini perlu sign in atau sign up Bu, sehingga nanti terkoneksi dengan email atau langsung ya? Awalnya tadi sign in dulu. Tadi Oh iya, baik, baik. Jadi kalau sign in udah kepada pasti bisa kita akses kembali ya Bu Atik ya, dan Bu Ita. Baik, Bu Atik dan Bu Ita, alhamdulillah ini kegiatan kita untuk hari ini sudah 21:29 nih. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah kita coba sudah terjawab ya, alhamdulillah. Tapi jika ada pertanyaan lagi mungkin bisa di grup ya Pak Asep ya. Betul, Mungkin nanti kita Ibu punya Ita grup. bisa menjawab nanti. Iya betul, kita ada di Komen Jakarta, jadi silakan untuk berkonsultasi atau mungkin menunjukkan kreasinya Bu Atik ya, Oh, yang boleh, sudah boleh. dibuat. Iya, iya. Bisa Ini nanti saya juga sering. lagi ngulik-ngulik ini. Waduh, langsung sambil bekerja ya. Alhamdulillah jelas sekali Ibu katanya apa yang disampaikan tadi, karena memang Bu Ita Suri ini guru banget gitu ya. Jadi sangat detail dalam menjelaskan dan mengkonfirmasi kita semua, sehingga saya pun di sini, oh iya ya, paham gitu. Tadinya kok lama ya, tapi ternyata itu tujuan membuat kita lebih paham dan sangat familiar dengan belief komif ini, Masya Allah ya. Baik. Kalau digital, mengikuti digital, saya sering ketinggalan. Klik, 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 klik. Mana lagi ya? Mana lagi? Kok hilang? Ya, bagaimana nih ketinggalan? Jadi saya berupaya teman-teman semua bisa mengikuti ini pelan-pelan saya memberikan. Ya, Berharap ini bermanfaat, berharap ini teraplikasi di kelas masing-masing. Bermanfaat ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Sebelum berpisah, mungkin Bapak Ibu menyempatkan diri untuk mengisi presensi dan evaluasi. Sudah saya bagikan di kolom chat. Silakan untuk mengisi. Nah, untuk acara hari ini kami akan menutupnya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sampai jam 21.30 mungkin di daerah wilayah lain sudah lebih malam lagi ya. Tapi masih stay di sini, wah sungguh hebat sekali. Terima kasih semuanya atas kehadiran malam ini dan terima kasih untuk Bu Ita yang sudah memberikan dan berbagi ilmunya nih kepada kami nih. Dan semoga bisa kami praktekkan nih di kelas. Nah, keren ya Pak Asep ya. Ya, betul sekali. Saya termotivasi nih untuk membuatnya. Ya, sama Pak. Oke, nah sebelum kita berpisah, kita foto-foto dulu. Yuk. Ya, boleh. Kita coba dinyalakan dulu kameranya nih. Kita cek sama-sama. Mungkin Bu Ita bisa di stop share screen ya. Oke. Ya, silakan dinyalakan bagi yang ingin tampil. Sebentar. Ya, ada Ibu Yuliati, ada Ibu Widianti Oktari, ada Bu Juwariah Iya, Samuel Nababan, Asih Susilo, ada juga Lisa Fatullah. Kita ada dua slide ya. Sebentar, ditahan dulu ya Bapak Ibu ya. Satu, dua, tiga. Ya, lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk acara hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Bu Ita Suri, terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih. Bu Ita. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat dan menikmati weekend-nya. Terima kasih Bu Ita, Miss Atik, Pak Asep. Ya, alhamdulillah. Sama-sama, Miss Eka. Terima kasih Bu Eka. Bisa privat ya Bu Ita ya. Nah, ini bisa katanya.